Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu mengikuti protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Hari ini kita akan belajar tentang tema 6, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3 tentang perubahan energi dan memanfaatkan energi. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama adalah PPKN. Siswa dapat mengetahui pentingnya menggunakan energi dengan benar. Siswa dapat melaksanakan kewajiban terhadap benda yang digunakan sehari-hari. Siswa dapat mengetahui perilaku yang benar dalam menggunakan energi. Dan siswa dapat memahami hak dan kewajiban dalam memanfaatkan energi. Bahasa Indonesia, siswa dapat menyajikan informasi dari teks tentang perubahan energi. Matematika, siswa dapat menentukan waktu mulai dan waktu selesai suatu kegiatan. Siswa dapat menentukan lama kegiatan dalam satuan jam dan menit. SBDP, siswa dapat mengetahui tentang gerak tari, dan siswa dapat praktek menari tari kreasi secara berkelompok. Pentingnya menggunakan energi dengan benar. Melakukan penghematan dalam penggunaan energi adalah bentuk penggunaan energi secara benar. Anak-anak, sudahkah kalian menggunakan energi secara benar? Mematikan saklar lampu yang tidak digunakan merupakan contoh penggunaan energi dengan benar. Kewajiban terhadap benda yang digunakan sehari-hari. Semua barang yang kamu miliki di kamarmu berhak kamu gunakan. Setelah menggunakannya, kamu berkewajiban untuk merapikannya kembali. Dengan demikian, kamu bisa mendapatkan hakmu untuk menikmati kamar yang nyaman. Selain itu, memanfaatkanlah energi listrik dengan bijak. Dengan demikian, kamu telah menjalankan kewajibanmu untuk menghemat energi listrik. Perilaku yang benar dalam menggunakan energi, yaitu pertama, menghemat dan tidak membuang-buang energi. Artinya, menggunakan energi seperlunya saja. Kedua, kegiatan itulah termasuk perilaku yang benar dalam menggunakan energi. Sudahkah kamu menghemat dan menggunakan energi sesuai fungsinya? Ajaklah orang-orang di sekitarmu untuk bersama-sama berperilaku benar dalam penggunaan atau menggunakan energi. Hak dan kewajiban dalam memanfaatkan energi. Hak dalam memanfaatkan energi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan sumber energi di mana saja dan kapan saja. Kedua, ikut mengelola sumber energi. Kewajiban dalam memanfaatkan energi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan sumber energi dengan hemat. Kedua, tidak membuang-buang energi dengan percuma. 3. Menggunakan sumber energi sesuai fungsinya. Anak-anak, energi tidak dapat diciptakan oleh manusia. Energi juga tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Bagaimanakah perubahan energi terjadi? Bagaimanakah manusia memanfaatkan perubahan energi tersebut? Yuk kita pelajari bersama. Bahan bakar yang sering digunakan untuk kompor adalah minyak tanah dan gas. Energi pada minyak tanah dan gas adalah energi kimia. Saat kompor menyala menjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi panas. Makanan merupakan sumber energi kimia di dalam tubuh. Makanan tersebut diolah menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan diubah menjadi energi gerak. Energi gerak dibutuhkan saat kita melakukan aktivitas. Energi gerak tubuh berasal dari energi kimia pada makanan.
Perubahan energi listrik menjadi energi panas. Perubahan energi terjadi pada setrika listrik saat kabel setrika diberi aliran listrik. Setrika energi listrik berubah menjadi energi panas. Peristiwa yang sama juga terjadi pada kompor listrik dan penanak nasi listrik. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak contohnya adalah kipas angin dan blender. Saat menggunakan peralatan tersebut menjadi perubahan energi listrik dan energi gerak. Sekarang energi kimia menjadi energi panas. Perubahan ini dapat dilihat pada kompor minyak tanah. Sebelum digunakan, kompor diisi dengan minyak tanah. Kompor dinyalakan dengan api, timbullah panas. Dengan energi panas dapat memasak nasi, memasak air, menggoreng ikan, dan lain-lain. Energi kimia lainnya adalah gas. Gas dapat digunakan untuk menyalakan kompor. Kompor gas menyala, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Sekarang perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Perubahan ini dapat kita lihat saat seorang pemain drum memainkan alat musik drumnya. Ia menggunakan energi geraknya untuk membunyikan drum. Contoh lainnya yaitu saat kentongan dipukul. Energi gerak pemukul kentongan berubah menjadi energi bunyi. Bagaimana memanfaatkan energi? Memanfaatkan energi untuk hal yang bermanfaat. Seorang guru, ia mengeluarkan energinya untuk mengajar. Ia mencurahkan tenaga agar murid-muridnya menjadi cerdas dan terampil. Guru berharap kelak murid-muridnya menjadi orang yang sangat berguna. Seorang petani, ia menggarap sawahnya dengan sekuat tenaga. Energinya digunakan untuk mencakul dan menanam padi di sawah. Di bawah terik matahari yang menyengat, dia tetap bekerja. Teman-teman, tahu tidak, waduk itu dapat dijadikan pembangkit listrik. Apa itu waduk? Bagaimana cara energi air menjadi energi listrik? Waduk adalah danau alam atau danau buatan, kolam penyimpanan atau pembendungan sungai yang bertujuan untuk menyimpan air. Cara energi air menjadi energi listrik. Energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin, lalu turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik. Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau ke kantor-kantoran. Selain sebagai pembangkit listrik, waduk juga digunakan untuk keperluan lainnya seperti irigasi atau pengairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata seperti di Waduk Jatiluhur yang terletak di Purwakarta. Anak-anak, kemarin kita telah belajar satuan waktu jam, menit, dan detik. Nah, bagaimana cara membaca jam analog anak-anak? Perhatikan jam berikut ya. Nah, di sini ada jarum pendek yaitu menandakan jarum jam, sedangkan jarum yang panjang itu menandakan jarum menit. Jarum menit berada di belakang jarum jam, berarti jarum jam paling atas ya. Perhatikan pada gambar berikut. Pukul berapa sekarang anak-anak? Yaitu kita lihat jarum pendeknya berada di antara pukul 6 dan pukul 7 dan jarum panjangnya berada tepat di pukul 9. Karena di antara pukul 7 dan pukul 6 kita ambil yang paling pendeknya ya, yaitu yang paling pendeknya yaitu pukul 6.06. Kita lihat lebihnya berapa menit. Ya, kita bisa lihat di gambar yang satunya, kita hitung dari 0, setiap satu angka berjumlah 5 menit. Berarti kalau ke angka 9 adalah lebih 45 menit. Selanjutnya, perhatikan jam berikut. Waktu mulai belajar adalah pukul 9 lewat 10 menit. Dan waktu selesai belajar adalah pukul 11 lewat 10 menit. Berapa lama waktu kamu belajar? Cara menghitung lama waktu belajar yaitu rumusnya adalah lama waktu sama dengan lama selesai dikurang waktu mulai. Jadi karena dikurang
11 lebih 10 dikurang 09 lewat 10. Jadi dikurang ya. Jadi 10 dikurang 10 yaitu 0. Jadi 11 dikurang 9 adalah 2. Jadi lama waktu belajar adalah 2 jam. Perhatikan soal cerita berikut. Ibu membuat kue pukul 08 lewat 45 menit dan selesai pada pukul 9 lewat 55. Berapa lama ibu membuat kue? Cara menghitungnya yaitu dengan rumus lama waktu sama dengan waktu selesai dikurang waktu mulai, yaitu pukul 9.55 dikurang pukul 8.45. Jadi 55 dikurang 45 adalah 10, pukul 9 dikurang 8 adalah pukul 1. Jadi lama ibu membuat kue adalah 1 jam 10 menit. Selanjutnya soal cerita berikut, perhatikan. Andi melihat sebuah es batu pukul 10. 2 jam kemudian es batu itu mencair. Pukul berapa es batu selesai mencair? Cara menghitungnya adalah, rumusnya yaitu waktu selesai sama dengan waktu mulai ditambah lama waktunya. Jadi tadi waktu mulai melihat esnya adalah pukul 10 ditambah 2 jam ya. Jadi totalnya adalah pukul 12. Jadi es batu selesai mencair pukul 12. Selanjutnya perhatikan soal berikut. Dana selesai belajar pada pukul 19.00. Jika Dana belajar selama 1 jam, pukul berapa Dana mulai belajar? Cara menghitungnya adalah rumusnya yaitu waktu mulai sama dengan waktu selesai dikurang lama waktu. Pukul 19.00 dikurang 1 jam, yaitu pukul 18.00. Jadi, Dana mulai belajar pada pukul 18.00, berarti jam 6 sore tepat. Anak-anak, menari merupakan kegiatan bentuk ungkapan perasaan atau ekspresi seseorang melalui gerak yang teratur. Menari berarti memainkan gerak tari dengan iringan lagu atau iringan musik. Gerak tari. Seorang penari yang menyajikan suatu tarian harus pandai menggunakan tenaga dengan tepat. Setiap gerakan dalam tari ada yang dilakukan dengan kuat dan ada juga yang dilakukan dengan lemah. Tarian dengan gerakan kuat biasanya diiringi oleh lagu yang memiliki tempo cepat dan bersemangat. Sedangkan tarian dengan gerakan lemah biasanya diiringi dengan lagu yang memiliki tempo lambat dan terkadang sedih. Menari tari kreasi secara berkelompok. Tari kelompok melibatkan banyak penari di dalam peragaan gerak tari. Oleh karena itu, saat menari secara berkelompok, kamu memerlukan kerjasama antar penari yang baik. Anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Marilah kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan selanjutnya silakan kalian mengerjakan tugas untuk hari Senin. Tugas matematika nanti Ibu akan share di grup kelas. Kalian kerjakan di buku tulis, kalian kerjakan dengan teliti dan dengan caranya ya. Dan untuk hari Selasanya ada tugas PPKN dan Bahasa Indonesia. Silakan kalian kerjakan di buku tematik, di buku tulisnya kalian kerjakan isinya saja. Dan untuk hari Rabu kalian mengerjakan di buku MRT-nya. Silakan dibuka buku MRT pembelajaran 1 halaman 124 sampai dengan 125 dan pembelajaran 3 dimulai dari halaman 128 sampai dengan 130 ya. Isinya saja kalian kerjakan. Ingat dikerjakan dengan teliti dan tepat waktu ya. Oke anak-anak, sampai di sini dulu. Tetap semangat belajarnya di rumah. Dan terima kasih telah menonton video Ibu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.